Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Agustinus Tanggana. Beberapa file kurikulum prototipe sudah saya kirimkan, dan di situ yang saya kirim itu sudah ada tanda merah-merahnya. Sedangkan mungkin yang dikirim ke Bapak Ibu melalui surat pemberitahuan IHT belum ada tanda merah-merahnya kelihatannya. Ya, benar Pak Heri. Betul ya? Ya, benar. Nah, ya. Kemudian ada satu file terakhir, itu filenya 01 buku kurikulum sekolah penggerak. Saya kirimkan juga di situ, karena di situ kurikulum prototipe ini sudah diuji cobakan di 2.500 sekolah penggerak dan SMK-PK. Kemudian begini, saya contohkan ini saja. Ya, ada beberapa file dan saya akan mulai file yang ini. Kurikulum prototipe ini, dokumen ini di-launching 20 November dan Badan Standar Kurikulum Assessment ini mempresentasikan juga di depan Komisi 10 DPR RI. Nah, beberapa hal yang ingin saya tunjukkan di kurikulum prototipe ini, memang di sini dikatakan kurikulum ini adalah opsi tambahan yang akan dilaksanakan di tahun ajaran baru 2022-2024. Opsi pilihan, sekolah boleh melaksanakan, boleh tidak. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang, artinya Undang-Undang Sisdiknas bisa ada kemungkinan dikembangkan. Kemudian ini kerangka kerja evaluasi kurikulum 2013. Hasil evaluasi dokumen kita tahu ini adalah evaluasi input, gitu ya. Dulu pernah kita bahas bersama. Kemudian hasil evaluasi implementasi, evaluasi proses dan produk di sini. Terus karakteristik kurikulum prototipe masih sama dengan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Orientasinya holistik, sosial, emosional, spiritual, masih tetap ada, KI 1, KI 2, esensinya sama kan, spiritual, sosial, tetapi ini tidak pernah ditekniskan. Gitu. Di dalam membuat kompetensi dasar pun KI 1, KI 2 tidak ada. Sekarang kita mengintegrasikan nilai-nilai, kemudian keutamaan, kemudian budaya, kemudian profil pelajar Pancasila, ini menjadi satu kesatuan linear. Kita membuat kompetensi dasarnya, seperti yang dijelaskan Mas Indi tadi. Kemudian masih sama, kurikulum prototipe ini masih berbasis kompetensi, bukan konten. Ya dari dulu kompetensi, bukan konten. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, nampaknya memang konten di kurikulum 2013 itu dinilai terlalu banyak begitu. Maka dikurangi. Kemudian yang ketiga adalah kontekstualisasi dan personalisasi. Ini penting. Kita sudah mengkontekskan kurikulum yang kita rencanakan. Kita merencanakan sebuah kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Sesuai dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi dirancang sesuai konteks budayanya, misi sekolahnya, dan lingkungan lokal. Misi sekolahnya bagaimana? Ada sekolah yang di Sangala misalkan itu ingin mendidik
menciptakan banyak biarawan. Nah, itu sesuai dengan misi sekolah kan. Nah, itu kurikulumnya bagaimana? Dan kebutuhan murid macam itu. Kemudian pembelajarannya, mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang yang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Tetap pembelajarannya ini berbasis proyek, ini pelajar Pancasila. Kemudian di sini Bapak Ibu semuanya, fokus pada materi esensial. Fokus pada materi esensial. Penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Ini karakteristik utama kurikulum prototipe pengembangan karakter. Di sini dikatakan kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter. Sudah menekankan, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Nah, saat ini kita memberi porsi khusus di dalam kurikulum unggul kita. Gitu. Jadi sebetulnya kalau jeli dari kementerian mau mengusahakan untuk membuat workshop perencanaan kurikulum sekolah dan sebagainya yang berbasis ini, ya bagus. Di sini struktur kurikulum prototipe 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan profil pelajar Pancasila, sedangkan kita 100%. Karena di semua mata pelajaran akan melakukan ini. Tema utama pembelajaran berbasis proyek itu ada 7. Kemudian ini mirip dengan critical thinking tier. Kemudian fokus pada materi esensial. Maksudnya adalah begini. Kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ini dan sebagainya. Artinya pada saat saya memotong 50% materi yang di kurikulum 2013 tidak apa-apa. Karena kita bisa bertanggung jawab, inilah materi yang esensial di pelajaran saya. Saya guru fisika. Materi esensial saya menganggap di mekanika itu adalah yang esensial. Maka selama 3 tahun, materi esensial ini saya ajarkan. Tanpa mengajarkan materi yang lainnya. Misalkan seperti itu analisis materi esensial yang bisa dipilih oleh guru. Yang guru juga bertanggung jawab. Nah, ini tadi Mas Yendi sudah banyak menjelaskan bagaimana kompetensi dasarnya disusun di kurikulum prototipe. Nanti sih dari kompetensi dasar yang kita buat di kurikulum unggul kita, kemudian saat guru membuat capaian pembelajarannya, maka digabungkan saja. Kurikulum yang kita buat, kompetensi dasar yang ada di kurikulum yang kita buat, dengan capaian pembelajaran, dinarasikan. Ini bentuknya narasi. Fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Yang sebenarnya melakukan perancangan kurikulum ya sedang kita lakukan ini. Berkali-kali kita menyampaikan itu ya. Di sekolah itu pengembangan kurikulum. Nah, ternyata fleksibilitas yang dimaknai oleh kurikulum prototipe ini, tujuan pembelajaran tadinya per tahun, sekarang menjadi kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase. Fasenya ada A, B, C, ini untuk SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. SMP fasenya D. Tujuan pembelajaran per tahun, capaian pembelajarannya itu selama 3 tahun, dirumuskan sejak kelas 7. Jadi nanti guru yang mata pelajaran sama, guru agama dengan guru agama, menentukan, menganalisis materi esensialnya selama 3 tahun. Begitu ya. Jadi guru yang sama berkumpul, menganalisis materi esensialnya,
kemudian membuat tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Ini jam pelajaran per minggu, K13. Jam pelajarannya per minggu, sejak dari dulu seperti itu, sekarang dirubah jam pelajaran per tahun. Misalkan fisika di bulan pertama 1 bulan tidak mengajar, ya enggak apa-apa. Tapi asalkan dalam 1 tahun ajaran, jam mengajar dia itu full terpenuhi begitu. Enggak apa-apa. 6 bulan enggak mengajar ya tentunya juga enggak apa-apa. Karena jamnya masih dipakai oleh pelajaran yang lain misalkan. Itu kita diberi kewenangan sefleksibel itu. Kerangka dasarnya pada prinsipnya masih sama. Struktur kurikulumnya. Nah, untuk project base itu di SMP dilakukan 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Kemudian Bapak Ibu yang SMA ini perhatikan, ini menarik. Ini SMA ya di sini. SMA itu pada saat akhir kelulusan hampir lulus itu diminta untuk membuat isi ilmiah. Karya ilmiah Bapak Ibu dalam naskah akademik, kemudian dalam naskah kurikulum, dengan catatan kaki, sitasi, daftar pustaka, yang sekarang Bapak Ibu lakukan, itu bisa ditularkan kepada anak didik kita saat membuat proyek ini. Dan saat itu mereka sudah terbekali untuk kelak di SMA-nya, gitu ya. Ini struktur kurikulum SMA. Saya lanjutkan terus saja. Ini sudah tersosialisasi, KWI ikut, Sanata Dharma ikut, ada Jaringan Sekolah Islam Terpadu, UNY, dan seterusnya, UNS, dan seterusnya. Kemudian untuk membuat capaian pembelajaran memang masih perlu ini peningkatan kapasitas, masih memerlukan peningkatan kapasitas untuk memaham capaian pembelajaran. Nah, kita harus belajar juga untuk merumuskan capaian pembelajaran. Kemudian ini sudah kurikulum prototipe, sudah ada sekolah modelnya. Dilakukan di beberapa tempat, ini sebagai laporannya. Nah, yang berikutnya adalah paparan saat di depan Komisi 10. Ini saya cepatkan saja. Paparannya itu masuk di justru bukan di kurikulumnya kelihatannya, tapi di pembelajarannya. Kurikulumnya prototipe 2022, pembelajarannya namanya pembelajaran paradigma baru. Nah, kurikulum menjadi bagian yang sangat gede untuk menaungi seluruh proses pembelajaran di sekolah, untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Sana kan. Yang ini untuk pendidikan khusus. Nah, profil pelajar Pancasila ini, saya tadi itu download, sebentar, saya kirimnya ya, coba ya. Nah ini, penguatan pembelajaran nilai moral Pancasila. Tadi sudah saya kirim belum ya? Tapi ini saya kirim lagi. Nah ini profil pelajar Pancasila yang diharapkan ini dari yang membuat Kementerian Pendidikan. Nanti dibaca-baca lagi. Terus kemudian untuk mencapai profil pelajar Pancasila bagaimana? Ini dihidupkan dalam setiap individu. Dibangun dalam keseharian, dihidupkan dalam diri setiap individu. Peserta didik melalui budaya sekolah. Lah, begini. Terus konsep budaya sekolah itu ini yang diharapkan oleh pemerintah, tetapi pemerintah juga kesulitan untuk membangun sebuah budaya sekolah. Maka kurikulum unggul kita itu kan menciptakan ekosistem sekolah.
Dan di project, bagian-bagian project itu kan untuk melakukan sebuah perubahan yang terus-menerus membentuk budaya sekolah. Begitu. Dan lewat intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan seterusnya. Nah, 3 elemen capaian pembelajaran, nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi dan sains, teknologi rekayasa, ini STEM. Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Kemudian nilai agama dan budi pekerti ini bagaimana, jati diri ini bagaimana, anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya. Betul kan? Artinya apa? Saat membuat capaian pembelajaran dari core value, keutamaan sekolah, kemudian budaya, ya, profil pelajar Pancasila masuk di sini, nilai agama dan budi pekerti, nilai-nilai ajaran agama masuk kan di core value dan sebagainya, latar belakang budaya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Budaya kita ini linier, kemudian kita susun kompetensi dasarnya, jati diri ini terpenuhi, begitu. Jadi capaian pembelajarannya jelas, kita sudah urut, sudah runtut begitu. Kemudian dasar literasinya pakai STEM. Nah, ini di pembelajarannya nanti bisa diimplementasikan STEM ini. Terus kemudian alur tujuan pembelajaran dan modul ajar sebagai dokumen rencana pembelajaran. Fase D, ini yang tadi saya sampaikan, fase D itu kelas 7 sampai 9. Jadi nanti kita fokus di fase D ini ya. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Sekumpulan kompetensi. Mampu menciptakan sebuah ini dan bersikap seperti ini, yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Kemudian pemahaman kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik dalam satuan pendidikan. Konteksnya jelas, kita sudah susun itu ya. Nah, di sini ada kurikulum operasional, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Kemudian baru membuat modul ajar. Modul ajar itu ada dua, modul itu ada dua, modul ajar sama modul project. Modul ajar itu RPP. Di sini RPP plus. Maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Begini, di dokumen kurikulum Bapak Ibu semuanya, kami sengaja memasukkan strategi implementasi itu ada desain instruksional, modul desain, model desain instruksional. Begitu ya. Di tujuan pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran objektif. Nah, di situ untuk memahamkan para guru yang nantinya membaca kurikulum kita. Esensi RPP ya di desain instruksional tersebut, maka pahamilah esensi dari desain instruksional. Namanya mau berubah menjadi modul ajar, RPP, enggak masalah. Esensinya adalah mendesain sebuah pembelajaran, begitu. Kemudian pengawasan proses pembelajaran ini pada kepala satuan pendidikan. Bapak Ibu semua melakukan pengawasan.
Pendidik diberi ruang untuk mengembangkan rencana pembelajaran dengan komponen dan format yang sesuai karakteristik peserta didik. Setiap guru bisa berbeda-beda. Tidak ada standar format baku dokumen pembelajaran yang membatasi kemerdekaan pendidik. Dokumen format baku. Naskah akademik kita tidak memberi format baku. Nah, ini di desain pembelajaran juga tidak ada format bakunya. Maka yang harus dipelajari adalah esensi dari desain instruksional. Begitu. Nah, ini memang orang-orang teknologi pembelajaran yang, tetapi dari Bapak Ibu guru tentunya juga paham ya bagaimana membuat desain instruksional itu. Mengembangkan modul ajar. Agak terus. Ini. Menganalisis capaian pembelajaran. Setelah menganalisis materi esensial, itu menganalisis capaian pembelajaran. Ini. Pada akhir fase B, peserta didik dapat mengeneralisasi pemahaman dan melakukan operasi hitung bilangan cacah. Mengeneralisasi pemahaman dan melakukan. Ini kalau dilihat di kata kerja operasionalnya akan muncul di situ. Perhatikan di tujuan pembelajaran. Yang kolom ini fase B ini tujuan pembelajaran. Menyajikan bilangan dan mengeneralisasi. Muncul lagi kan. Pemahaman, ini C2. Dan membandingkan. Membandingkan itu pasti ada. Ini kata kerja operasional. Urutan dan nilai tempat, ini secara umum operasi hitung bilangan cacah cacah sampai dengan 1 juta. Nah, ini terus kemudian di breakdown tujuan pembelajarannya. Di kelas 3 seperti ini, terus diurutkan kemudian ke kelas 4 semacam ini. Isinya adalah kata kerja operasional, kata kerja plus objeknya. Objeknya apa? Ini ada KPK, ada FPB, ada bilangan cacah. Memahami pecahan dan menentukan posisinya pada garis bilangan, serta membandingkan dua pecahan. Ini capaian pembelajaran. Yang ini tujuan pembelajaran. Yang bawah. Samping ini adalah alur tujuan pembelajaran. Jadi logika berpikir untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sekarang harus dibuat juga. Nanti di sini akan kelihatan. Tujuan pembelajaran 31 ini menyajikan bilangan dan mengeneralisasi pemahaman dan membandingkan urutan dan nilai tempat sampai sekian. Memperkirakan, mengukur panjang dengan satuan baku. Ini akan kelihatan di alurnya, alur tujuan pembelajarannya sampai selesai di kelas 4. Seperti apa? Begitu. Nah, kemudian setelah menganalisis materi esensial, kemudian menganalisis membuat capaian pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, membuat alur tujuan pembelajaran, maka langkah selanjutnya adalah membuat modul ajar. Komponen modul ajarnya ini. Terus bentuk modul ajarnya seperti apa? Seperti ini. RPP kan ini. Tujuannya, tujuan pembelajaran, diambil dari yang sudah dirumuskan tadi di atas. Kemudian ada assessment sumatif,
Di sini ada assessment diagnostik. Assessment diagnostiknya bagaimana? Seperti pretest ini. Kalau kognitif ini seperti pretest. Menjawab 8 pertanyaan operasi bilangan. Nah, dari pretest itu kelihatan. Assessment sumatifnya di surat edaran Mendikbud itu kan tujuan ini, kemudian langkah-langkah yang ini, kemudian evaluasi ini. Begitu ya. Ini juga sama. Contoh cuplikan modul ajar. Saya akan terus ini assessment diagnostik, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran masih sama. Ini masih sama dengan yang tadi, prinsip assessment. Ini Bapak Ibu. Assessment dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Menjelaskan kemajuan belajar, dan seterusnya. Silakan dibaca yang saya merah-merah ini. Kita akan masuk ke paradigma assessment atau prinsip yang bawah. Bentar. Nah ini paradigma assessment. Paradigma assessment di dalam kurikulum prototipe keleluasaan dalam menentukan waktu pelaksanaan assessment. Pendidik diberi keleluasaan. Keleluasaan dalam menentukan teknik dan instrumen assessment. Tekniknya diberi kewenangan juga. Kemudian berikutnya, keleluasaan menentukan kriteria dan tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, keleluasaan dalam menentukan kenaikan kelas. Pendidik dan satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar. Laporan kemajuan belajar bukan hanya raport. Kalau raport itu kan hasil, langsung ke hasilnya kalau raport. Tapi ini laporan kemajuan belajar. Begitu ada kemajuan belajar, kita bisa mengatakan anak ini baik, dia punya motivasi baik, ini analisisnya seperti ini, layak untuk naik, walaupun di bawah KKM misalkan. Misalkan, kan kita diberi kewenangan. Laporan pencapaian proyek profil pelajar Pancasila. Portofolio peserta didik ekstrakurikuler tingkat kehadiran. Nah, ini proyek. Saya akan coba untuk membahas yang proyek. Yang proyek mana ya? Ini. Kurikulum unggul induk dari kurikulum prototipe. Ini tadi kerangka pikir untuk mensinergikan kurikulum prototipe ke dalam kurikulum unggul kita. Assessment diagnostik kita memang belum ada, tidak ada. Nah, maka setiap guru bisa melakukan assessment diagnostik. Kalau sekolah mau assessment diagnostik secara keseluruhan di multiple intelligence-nya itu bagus. Kemudian gaya belajar anak didiagnosa terlebih dahulu. Bagus. Kemudian sifat dengan MBTI sehingga kita mempunyai database karakter anak masing-masing. Itu assessment diagnostik. Assessment diagnostik tiap mata pelajaran mendiagnosa terlebih dahulu semacam pretest kemampuan anak didik sebelum kita masuk dalam satu pokok bahasan.
Analisis materi esensial ini tadi. Ini yang sedang kita kerjakan. Core value, masukkan keutamaan budaya, profil pelajar Pancasila. Ini begini, proyeknya apa itu? Proyek jangan diisi dulu karena kita harus menganalisis yang ini, yang mata pelajaran. Setelah capaian pembelajaran, analisis capaian pembelajaran ini dikerjakan, kita baru bisa menentukan proyeknya apa. Begitu. Tujuan pembelajaran dirumuskan, alur tujuan pembelajaran dibuat juga. Kemudian ini alur tujuan pembelajarannya seperti yang tadi. Sekarang modul ajar seperti RPP. Modul project itu yang agak berbeda. Setelah ditentukan proyeknya, misalkan kearifan lokal, temanya, ini tema pilihannya ada 7. Kita sepakat sekolah itu tentang kearifan lokal. Yang dipilih adalah Lawang Sewu. Lawang Sewu sebagai produk. Lawang Sewu sebagai produk. Di dalam produk itu ada sesuatu yang bisa digali. Maka dibuatlah sebuah proyek. Di dalam sebuah proyek itu ada sintaksnya. Sintaks ini ikuti. Kemudian di dalam membagi kelompok dan sebagainya, silakan Bapak Ibu pelajari link ini yang sudah saya sampaikan di kolom chat. Ini ada berbagai macam model untuk membuat kelompok. Apakah proyek itu individu, apakah melibatkan komunitas beberapa mata pelajaran dan sebagainya, itu di web ini ada. Silakan, ini dijelaskan di dokumen kurikulum juga di situ. Nah, alternatif pertama begini. Lawang Sewu kan, ini Lawang Sewu yang ada di Semarang. Alternatif pertama, satu tema, temanya Lawang Sewu, dipergunakan pada beberapa mata pelajaran. Dipergunakan artinya beberapa mata pelajaran itu di kearifan lokal, tema kearifan lokal membahas Lawang Sewu. Dari seni dan budaya itu meminta anak-anak yang melukis, misalkan kelas 7, 7A. Nomor 1 sampai 5 melukis. Berdasarkan minat dan bakat ya. 7A nomor 6 sampai 10 musik, membuat lagu. Membuat lagu tentang apa? Lawang Sewu. Di situ harus dibalut dengan observasi, analisis, evaluasi, critical thinking tier ini. Observasi, analisis, evaluasi, kontekstualisasi, question, refleksi. Masukkan itu dan membuat lagu tentang Lawang Sewu itu juga harus memasukkan core value, memasukkan keutamaan, profil pelajar Pancasila, budaya, sehingga lagunya akan muncul nafasnya, nafas core value, keutamaan, budaya, dan seterusnya. Profil pelajar Pancasila. Mata pelajaran TIK, anak diminta untuk membuat video tentang Lawang Sewu. Ada anak membuat video tentang pintu gerbangnya. Kemudian di situ diulas, dianalisis secara mendalam. Dihubungkan dengan keutamaan, core value, budaya, profil pelajar Pancasila. Dan seterusnya. Agama, kajian pustaka atau kajian mistis. Kajian pustaka tentang mistis di Lawang Sewu. Di situ kalau Lawang Sewu, berbicara Lawang Sewu, sejarah Gereja Keuskupan Agung Semarang diminta untuk membahas juga. Nah, satu bisa dibahas oleh berbagai macam guru bidang studi. Begitu. Alternatif yang kedua,
satu proyek dari satu mata pelajaran dinilai pada beberapa mata pelajaran. TIK, pelajaran TIK itu membuat film karena pelajarannya video editing dan sound recording, membuat film. Nah, buatlah film. Di situ harus mencerminkan nilai-nilai Yayasan Paulus Makassar. Nilainya apa saja? Di situ harus mencerminkan ini. Keutamaan sekolah Bapak Ibu apa? Sampaikan ke anak-anak. Budaya yang mau dibangun apa? Filosofinya. Profil pelajar Pancasila yang mau dibidik di dalam tugas TIK ini apa? Kemudian bekerja sama dengan guru bahasa, maka naskahmu harus ada core value, keutamaan, profil pelajar Pancasila, budaya. Maka guru bahasa akan menilai cara menulisnya, naskahnya, dan sebagainya. Ejaannya, betul Pak. Macam itu. Kemudian guru IPS konten sejarah. Seni budaya menilai di musik ciptaan mereka. Yang ada kaitannya dengan core value, keutamaan, profil pelajar Pancasila, budaya. Jadi ada, kalau TIK-nya kelas 7, misalkan kelas 7 ada 20 anak, setiap tugas itu dikerjakan oleh 5 anak, maka ada 4 kelompok. 4 kelompok, maka setiap guru ini menilai 4 produk film, begitu kan? Tetapi menilainya tolong diperhatikan seperti yang kita lihat tadi. Bukan hanya melihat produknya. Filmnya jelek, dapat 5, dapat 6, dapat KKM-nya 75, ya sudah diberi 75. Mereka anak-anak kita bukan orang sinematografi. Yang perlu kita nilai, produk oke, silahkan dinilai. Tetapi yang kita nilai adalah ini Bapak Ibu, proses untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ini satu kesatuan proses yang harus dinilai juga. Penentuan proyek diajak diskusi, kenapa kamu membuat film tentang musik bambu? Nah, anak diajak diskusi terus alasannya keren ini. Penentuan alat musik bambu yang mau digali begini. Oke, prosesnya ini dinilai. Langkah-langkah gimana cara kamu menyelesaikan, langkah-langkahnya bagaimana? Diajak diskusi terus, sehingga proses ini yang kemudian dinilai, asesmennya bagaimana, itu diserahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Tidak harus dalam bentuk kuantitatif, kualitatif juga bisa. Kira-kira begitu, Bapak Ibu semuanya, arah di kurikulum prototipe 2022. Dan kita sudah melakukan di kurikulum unggul kita. Silakan nanti dibahas bersama, didiskusikan. Didiskusikan bersama teman-teman guru, diajak membedah itu semuanya saat IHT. Belajar bersama dengan teman-teman guru. Begitu. Diskusikan, terus nanti langkah selanjutnya sekolah kita bagaimana. Demikian Pak Agustinus Tanggana, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih penjelasannya Pak Heri. Ya. Apakah ada di antara Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mau menyampaikan pertanyaan kepada Pak Heri terkait dengan kurikulum prototipe yang baru disampaikan beliau? Saya beri kesempatan. Bapak Ibu.
Halo. Ada yang mau menyampaikan Saya mau menambahkan, Pak. Oh, silakan. Ya, betapa berharganya naskah akademik dan naskah kurikulum, draft naskah kurikulum yang Bapak Ibu buat saat ini. Saya akan tunjukkan pembuktiannya, Bapak Ibu, Pastor. Ini ya. Tadi sudah dipaparkan Pak Heri ini. Isi dari capaian pembelajaran kita nantinya memuat ini nilai-nilai agama dan budi pekerti, bisa dibilang core value dan kearifan-kearifan, jati diri. Ini jati diri. Lalu ini ya, 3 ini ya. Tapi di sini Bapak Ibu di capaian pembelajarannya apakah ada A1, A2, A3, A4, A5, P1, P2, P3, P4, P5 yang kita sebut dengan yang kita struktur teladan itu yang mensinergikan antara nilai-nilai yang tadi diminta, nilai-nilai agama, apakah ada tentang unggul, misioner, kasih, kreatif, lalu jati diri, budaya, kearifan-kearifan lokal di sini. Tidak ada kan? Tidak ada. Ya. Itulah mengapa kurikulum unggul kita yang kita buat saat ini, Bapak Ibu, itu hal yang luar biasa. Ya, hal yang luar biasa dengan menggali hal yang esensial, kita mensinergikan nilai-nilai agama kita, nilai-nilai agama yang dikerucutkan dalam kasih, kreatif, unggul, dan misioner itu, lalu keutamaan-keutamaan dari Santo Paulus, lalu kearifan-kearifan lokal kita, makna-makna dari budaya kita yang membentuk jati diri kita, lalu kita sinergikan dalam profil pelajar Pancasila seperti dalam struktur keteladanan kita, dan nanti menjadi bekal bagi setiap guru mengajar. Ya. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Jadi ketika kurikulum prototipe ini ada, kita itu bisa, oh ya seperti itu. Ya, anggap saja ketika pondasinya sudah kuat, terus bangunan-bangunan rumah kita sudah kuat, struktur-strukturnya sudah kuat, ketika dihempas angin kurikulum prototipe ini, kita sudah anggap saja itu angin mamiri, itu angin sepoi-sepoi yang bisa menambah kesejukan bagi dinamika pendidikan kita. Sekencang apapun ya, sama dengan sepoi-sepoi, Mas Hendi ya. Sepoi-sepoi, tetap sepoi-sepoi, Pak. Begitu. Terima kasih banyak, luar biasa. Jadi Bu Astri dan Pak Paulus Kaba tidak usah khawatir ya, Bu. Kita tetap unggul, Bu, dalam kurikulum prototipe kita. Tetap kurikulum prototipe ya ada, tapi kurikulum kita tetap luar biasa. Unggul, ya. Siap, Mas, siap. Terima kasih, Mas Hendi. Tidak ada yang mau bertanya tentang ini, Pak, prototipe, Bapak Ibu? Pak Agustinus Tanggene, mohon izin untuk doa malaikat Tuhan terlebih dahulu. Mungkin Mas Hendi bisa memimpin kita dalam doa malaikat Tuhan. Ya, terima kasih. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara dan kita. tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya berkat sara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Mas Indi. Waktu dan tempat kami persilahkan kembali kepada Bapak Agustinus Tanggane. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Nike. Oke, tidak ada yang bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, waktu kita menunjukkan pukul 19 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Saya berikan kesempatan kepada Romo Karol untuk memberi closing statement dalam FGD hari ini. Silakan Romo. Ya, terima kasih Pak Agus, Pak Heri, Mas Hendy. Tadi Bruder sudah pamit lebih dulu karena ada tugas lain. Saya bisa memahami, mungkin teman-teman ini menjadi semakin mau bergerak tetapi bingung. Kenapa? Karena tadi memang Pak Heri, Mas Hendy sudah masuk. Jadi ini ujung dari apa yang kita buat sebenarnya. Jadi apa yang dipikirkan Pak Titus beberapa waktu lalu, ini mau bagaimana ini ya? Ini ada jawabannya. Pak Titus. Ya, sudah ada jawabannya, Romo. Sudah ada. Jadi masih memang masih yang sambung. Nah, istilahnya Pak Titus itu bahasa Torajannya Mas yang sambung mo. Itu apa terjemahannya itu Pak Agus Tanggana? Jelas itu sekali. Sangat jelas. Memang ini merupakan sebagian dari sebuah perjalanan yang panjang, ya. Yang sudah kita buat itu fondasi dasarnya, ya, yang nanti akan berujung, ya, pada naskah akademik menjadi fondasinya, kemudian ada naskah kurikulumnya, mulai muncul pilar-pilarnya, dan akhirnya kan menjadi sebuah bangunan yang akan kita wujudkan, ya, di dalam kegiatan kita. Perjalanan masih panjang, kita masih akan terus berusaha dengan penuh kesungguhan hati, dan saya yakin itu bisa. Karena tidak pernah, saya kira kita semua tidak pernah membayangkan bahwa satu saat itu kita bisa menulis naskah akademik. Ya. Tidak pernah ada dalam bayangan kita. Makanya kali lalu ketika kita baru mulai berkegiatan, kita memaparkan sebenarnya memindahkan isi buku 1 itu, Pak Heri dan Mas Hendy itu dengan tegas, mari kita tutup buku 1. Wah, kaget semua. Ini bagaimana ini? Nah, akhirnya kan kelihatan, ya, hasil dari itu. Jadi ini merupakan bagian dari sebuah proses. Dan untuk itu ada beberapa hal yang menurut saya baik kalau kita lihat bersama. Yang pertama tentu kita punya tanggung jawab, Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman guru, ya, baik yang ada berkumpul bersama-sama dan juga mungkin mengikuti secara online, ya. Kita punya satu tugas yang harus kita bereskan sampai minimal di akhir proses di tahun 2021, kita harus menyelesaikan naskah kurikulum, ya. Jadi tidak boleh bahwa ada yang kita sebut seperti tadi saya katakan di sesi pertama, kita masih sangat kuat, kita ini orang-orang Toraja ini sangat kuat dengan namanya, Pak Titus pernah menyebut tradisi lisan, ya, Pak Titus. Itu semua ada di sini dan dikatakan. Nah, yang kita butuh sekarang naskah, artinya tertulis. Jadi teman-teman, mari kita selesaikan naskah kurikulum itu.
Saya lihat masih berusaha melengkapi, tetapi ini hal yang luar biasa, ya. Di kelompok ini betul-betul mencoba menggali, dan saya sangat salut untuk itu. Jadi itu pertama, mari kita lengkapi, ya. Yang kedua, teman-teman, tadi Pak Heri sudah menitipkan, mari kita diskusikan secara sungguh-sungguh di dalam in-house training, ya. Kita sudah punya jadwal sudah dikirimkan, ya. Supaya semakin mantap itu, bolehkah misalnya Pak Agus Tanggana, nah ini Mas Hendy ini langsung mengejar jadwal ini. Tanggal 11 pagi ya teman-teman, kita kumpul sebentar, semacam pemanasan sebelum kita mulai tanggal 12. 11 kita online lagi, Pak Agus, bisa ya? Bisa, Romo. Nah, bisa ya. Itu. Jadi teman-teman tanggal 11 jam berapa? Kira-kira 8:30 begitu, teman-teman? Bisa. Yang teman yang lain? Ya, bagaimana? Ya, 8:30 ya. Kita online dulu. Nah, ini. Supaya ini kita memang sungguh-sungguh siap, ya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, sudah saya katakan di sesi pertama tadi, tetapi ada baiknya karena kita hadir juga kelompok lain di sini. Saya mau katakan, ya, kita di Yayasan Paulus harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena kehadiran Pak Heri, Mas Hendy, Bruder Warto, ya, teman-teman di Pangudi Luhur, ya, di sini ada hadir Mbak Nika, ya, dan teman-teman yang lain, ya. Itu memberikan sebuah pencerahan yang luar biasa untuk kita semua. Ya. Memang mungkin pada awalnya, ya, kita merasa kesulitan, berat, ya. Ini apa sih yang mau dibuat seperti itu? Tetapi ini adalah bagian dari sebuah perjalanan, dan pelan-pelan ritme itu, suasana akademik itu terus kita bangun di kelompok kita, ya. Dan ingat, ya, tadi malam itu ada yang tanya, Pastor, ini sampai kapan kegiatan kita? Saya katakan sampai 2023. Jadi perjalanan masih panjang. Ini baru kulit-kulitnya, ya. Setelah ini kita semua akan bergerak bersama dengan para guru, lalu dengan peserta didik kita. Nah, secara khusus saya ingin menitip pesan untuk SMP Katolik Makale, ya, bersama SMP Katolik Rantai PAO, karena memang itu ada tanggung jawab lain yang diberikan oleh negara untuk Anda, ya. Maka nanti di in-house training kami sudah rancang bersama dengan Pak Agus, ada beberapa hal yang menjadi harus fokus perhatian kita, khususnya misalnya, ya, SMP Katolik Makale dan Rantai PAO itu kan berbicara sebagai sekolah intervensi, ya, secara khusus di hadapan pemerintah, ya. Kalau dengan POP kita semua intervensi, ya, seperti itu. Maka ada tanggung jawab lain yang harus diemban, ya, seperti itu. Larinya nanti ini harus lebih cepat dari SMP Katolik Sudiang ini. Nah, itu kan, itu. SMP Katolik Sudiang ini sudah pasang ini nota yayasan di depannya. Nah, itu, ya. Dengar Bu Asri, Pak Paulus. Larinya itu. Nah, Pak Titus nanti sekolahnya kan sangat kuat dengan budaya. Itu yang mari kita gali, ya. Pak Matius kali lalu seperti sejauh saya ingat, ini relasi dengan masyarakat. Itu kita angkat, ya. Tadi Bruder sudah mengingatkan, makin banyak kegiatan yang akan terjadi. Jadi, teman-teman, teruslah bersemangat, ya. Kita beruntung bahwa kita mendapatkan orang-orang sehebat Pak Heri dan Mas Hendy, Bruder Warto, dan teman-teman di Pangudi Luhur. Maka, matur nuwun sangat, ya, Pak Heri, Mas Hendy, ya, untuk kehadirannya. Dan seperti ya saya katakan tadi, kita berharap di paruh pertama, ya, bahkan triwulan pertama di tahun 2022 nanti beliau berdua sudah mendarat di Bandara Hasanuddin di Makassar, ya, supaya kita olah ini, ya. Jadi bukan Romo, ya, Bandara Kunik Toraja, Romo. oh, Buntu Kunik Toraja pun. Nah, Makassar. Jadi kita masih punya waktu menyelesaikan, memperbaiki, memperdalam
naskah akademik kita, naskah kurikulum kita supaya itu memang sungguh-sungguh menjadi lebih siap. Jadi mohon sekali lagi ya Pak Heri, Mas Hendy, Bruder dan teman-teman di PL, kami sangat mengharapkan supaya proses ini bisa terus kita lanjutkan, kita laksanakan dengan lebih baik lagi. Dan saya yakin orang-orang yang sangat capable seperti ini akan membuat yayasan kita itu menjadi, sekolah-sekolah kita itu menjadi sekolah yang luar biasa. Ya, karena saya ingat selalu apa yang dikatakan oleh Bruder Heri ketika kita menyusun Renstra ini. Beliau selalu mengatakan, ingat pastor, wajah gereja lokal Keuskupan Agung Makassar kelihatan di wajah yayasan. Wajah yayasan akan kelihatan di wajah sekolah kita. Ya. Wajah sekolah kita itu akan kelihatan di tangan kepala sekolah dan guru-guru. Jadi kalau kepala sekolah, guru-guru ini memperlihatkan semangat yang luar biasa, menghadirkan kualitas yang luar biasa, maka akan berpengaruh ke wajah keuskupan kita. Dan wajah pendidikan kita juga akan menjadi semakin cemerlang. Seperti itu. Ya, ingatlah sejak dulu ini sebagian besar di sini sekolah-sekolah dari Toraja juga ada orang-orang Toraja itu terkenal sebagai orang yang luar biasa di bidang pendidikan. Ya, itu. Dan mari kita tunjukkan, kita pertahankan semangat ini. Dan akhirnya tidak ada gading yang tidak tetap. Mohon maaf, Pak Heri, Mas Hendy, Mbak Nike, ada juga tadi Mas Dani dan teman-teman ya di Pangudi Luhur. Kalau misalnya kata-kata kami gaya orang Makassar, gaya orang Toraja, gaya orang NTT ini tidak sehalus dengan gaya di Semarang, ya seperti itu. Ya, tetapi itulah kekhasan teman-teman di Makassar dan Toraja. Ya, Mas Hendy sudah mengerti. Ketemu dengan Angin Mamiri dan CSSR di Jogja itu memang orang-orangnya lain. Tetapi hatinya tulus. Mau buktikan, datanglah ke Toraja dan ke Makassar. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, akhir kata saya mau mengatakan, pepatah kita di Makassar mengatakan, ya, sekali layak terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Sekali kita melangkah, jangan mundur sebelum kita mendapatkan hasil yang sudah kita targetkan, kita impikan. Ya. Ini adalah bagian dari mimpi kita, impian kita, dan kita yakin kita bisa mencapai impian itu karena kita sudah mempunyai dasar, fondasi yang sudah sangat luar biasa. Sekarang saatnya mendesain. Ya. Langkah-langkah yang harus kita buat. Tetapi langkah-langkah itu hanya mungkin kalau dua tanggung jawab utama kita ini. Naskah akademik, naskah kurikulum, serta in-house training nanti itu bisa kita selesaikan dengan baik. Demikian untuk itu, dan Pak Agus Tanggana, terima kasih Pak Agus, luar biasa ya. Ini semangatnya Pak Agus, kita juga mendapatkan berkat ya. Ketika hari Minggu lalu kami ada rapat dengan Bapak Uskup, dia tanya bagaimana sekolah Katolik di Makassar, bagaimana sekolah-sekolah. Saya katakan terima kasih Monsinyur, kami sudah terus berkembang. Saya menyebut nama Pak Agus, dia langsung ingat, oh itu yang dari Jakarta ya, yang saya pernah sempat sebut untuk dimasukkan ke yayasan. Nah, jadi titip salam dari Bapak Uskup, Pak Agus, ya, kita bersemangat. Gitu. Demikian dari saya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Romo. Sebelum ditutup, bolehkah kita berefleksi sebentar, Romo? Oh, silakan. Karena ini juga dari rumah ya kelihatannya ya. Ada yang dari sekolah, Pak Paulus Kaba, Bu Asri, Pak Titus, ya. Tapi beberapa sudah ada di rumah. Kita mau refleksi sebentar sih, Bapak Ibu. Kami menawarkan pertanyaan reflektif sebenarnya. Roh apa sih yang menggerakkan Bapak, Ibu, kepala sekolah, guru-guru, sampai dalam program organisasi penggerak ini lebih betah di sekolah? Ya,
yang biasanya jam 2 itu sudah pulang. Akhirnya sampai jam 7 malam, jam 5 sore gitu ya. Bahkan ternaknya terbengkalai. Ladangnya Saya tidak pepekan deh, diurus. baik. Gitu ya. Ini kisah nyata ini Bapak Ibu. Ini kenapa sih? Apa sih yang menggerakkan Bapak Ibu semuanya untuk berproses bersama yang mungkin awalnya kita semua tertatih-tatih ya. Tapi kita akhirnya lega dan merasa bahagia. Mungkin ada yang berefleksi satu-satu dulu. Mulai yang terdekat ya. Kita kan selalu mengajarkan refleksi kepada anak-anak kita. Nah, kita sekarang diajak untuk refleksi juga. Mungkin dari sesepuh kita, Pak Yohanes Dadik. Wah. Ya, terima kasih. Jadi yang memotivasi kami itu ingin berkembang, ingin lebih maju lagi daripada seperti yang Pastor sampaikan tadi bahwa Sudang itu ada istilahnya itu ingin lebih maju daripada yang dulu. Jadi kalau kita ingat sejarahnya dulu dengan sekarang itu namanya Sudang itu karena ingin berubah, ingin lebih maju. Jadi yang membawa kami untuk betah di sekolah karena ingin perubahan, ingin lebih berkembang. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Yohanes. Jadi lalu mari dari Pak Agustinus Pangga. Terima kasih Mas Hendy. Ya. Terbang seperti burung Garuda. Garuda. Ya. Terbang tinggi seperti Garuda. Itu yang memotivasi kami untuk terus ikut karena mau terbang lebih tinggi lagi. Makasih Mas Hendy. Ya, terima kasih Pak. Lalu kalau ketika ada kerepotan sana sini, mungkin ada ketidakjelasan dari narasumber atau bagaimana, apa yang Bapak rasakan Bapak? Ketika saya masih ingat ketika Pak Agustinus Tagana itu meminta form, meminta kolom untuk disesuaikan, kami bilang tidak ada. Bikin pusing Bapak. Yang jelas ini sumber-sumber penyusunan kurikulum kami jelaskan, ya itu saja diikuti. Lalu kita gali hal-hal yang esensi. Itu apa yang Bapak rasakan itu, Pak? Ya, yang kami rasakan ya susah, tetapi dengan komunikasi dengan teman-teman yang lain, akhirnya ada petunjuk, ada jalan keluar untuk keluar dari masalah yang kami hadapi. Dan tidak lepas dari apa yang diberikan oleh para narasumber. Narasumber sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Terima kasih Mas Hendy. Ya, terima kasih Pak Agustinus Pangga. Lalu Pak Matius. Ya, terima kasih Mas Hendy. Kalau saya sebagai seorang guru sering memberikan tugas kepada siswa, memberikan motivasi untuk mengerjakan itu, apapun susahnya, beratnya harus dikerjakan. Karena apa? Untuk mencapai cita-cita. Nah, sama dengan yang kita lakukan, saya lakukan saat ini, ibaratnya saya sebagai siswa yang selalu didorong oleh Pastor Karol, dari para pemateri, sehingga akan tercapai nanti cita-cita untuk bisa sukses di sekolah ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Matius. Lalu pemangku adat kita, Pak Titus. Bagaimana sekarang keunggulan-keunggulan di Cirebon sudah Bapak temukan, lalu cintanya luar biasa pada sekolah yang tadinya kemarin Bapak sampaikan turun mulai semangat berapi-api. Bagaimana Bapak bisa ya, terima kasih Mas Hendy. Ya. Memang awal-awalnya seperti yang Romo Karol itu hari bahwa kalau tidak salah di FGD 1 saya seperti di ujian skripsi ditanya soal rambutuka. Itu yang membuat saya menggali lagi lebih semangat untuk memotivasi teman-teman guru bahwa kita gali betul nilai-nilai budaya untuk sekolah kita, untuk gereja, untuk anak-anak kita. Sampai seterusnya membuat naskah itu bagaimana
susahnya membuat apa yang namanya catatan kaki dari Pak Heri. Oh, itu yang sampai saya sekarang itu sudah kawan-kawan juga di guru, teman guru. Oh, ternyata yang naskah akademik seperti ini, naskah kurikulum seperti ini. Itu yang membuat kami ini makin semangat untuk menyelesaikan naskah kurikulum kami. Dan yang seperti Pastor Karol, kami sangat berharap juga mudah-mudahan Mas Hendy, Pak Heri, dan Bu Derwarto bisa ke Toraja untuk lebih membimbing kami dalam tindak lanjutnya kegiatan kita ini. Demikian Mas Hendy. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Titus. Halo Pak Petrus Andiang, teman dari pemangku adat kita. Oke, terima kasih. Lewat kegiatan ini menyadarkan saya bahwa ternyata banyak hal yang sebenarnya saya tidak tahu. Ini yang pertama kali saya ikut dalam penyusunan kurikulum dan naskah akademik. Oleh karena itu saya berusaha supaya jangan melewatkan waktu, sehingga apa yang saya selama ini yang saya kurang paham, dan kesempatan ini saya bisa memahami sedikit demi sedikit, terutama dalam penyusunan naskah akademik dan kurikulum. Sama yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi dari Pak Titus, waktu memulai menyusun itu kami mendapatkan kesulitan, utamanya dalam merangkai kalimat dan sebagainya. Nah, lewat arahan dari Bapak Pastor, dari pemateri, Pak Heri dan Pak Hendy, dari narasumber-sumber yang lain, dan dari rekan-rekan dalam diskusi ini, kami mencoba untuk membuat bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, sehingga boleh tersusun walaupun belum sempurna. Nah, mudah-mudahan ke depan ini kami tidak melewatkan waktu. Untuk kegiatan ini mudah-mudahan sehat supaya bisa mengikuti sampai tuntas. Sekira demikian. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali Pak Petrus. Luar biasa pengalaman-pengalaman kita, selalu ada kerinduan untuk selalu berkumpul ya. Jadi kalau kemarin dulu kita bicara WFGD 4 jam itu isinya apa, ini akan sangat membosankan pastinya gitu ya. Biasanya itu ketika kita diklat atau mengajar online 1 jam aja sudah wah nggak betah begitu ya. Tapi sekarang kita lebih dari 4 jam itu rasanya tidak terasa. Yang belum pernah terdengar suaranya itu Bu Hamdana, Ibu. Monitor Ibu. Silakan Bu Hamdana. Iya Mas, iya. Iya, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan. Terdengar juga suaranya ya Bu. Ya. Kalau tadi ditanyakan apa yang mengarahkan sampai guru rela berproses bersama, ya intinya mengharapkan suatu adanya perubahan yang lebih baik lagi. Kemudian mengapa sampai bertahan ikut, ingin selalu mengikuti supaya ada ilmu yang diperoleh. Intinya semakin banyak mengikuti kegiatan ini, yakinlah bahwa suatu perubahan dalam diri kita akan ada. Pasti ada yang diperoleh ilmu-ilmunya. Demikian, terima kasih Mas. Ya, terima kasih sekali Bu Hamdana. Lalu yang terakhir dari Pak Paulus Kaba dan Bu Asri. Pak Paulus, silakan Ibu. Kasih mati dulu. Ya. Ya, terima kasih Mas Hendy. Jadi kalau kami dari SMP Katolik Makale, Mas Hendy, ya, setelah kami mengikuti tentang program organisasi penggerak ini, kami berpedoman pada teladan Santo Paulus. Itu saja. Ya.
Ya, terima kasih. Ternyata Santo Paulus menggerakkan ya rohnya yang luar biasa. Berarti siap ke Roma untuk dimartir di sana, Pak. Jadi militansi itu sampai gitu, titik darah penghabisan. Ya, mungkin Bu Asri bisa menambahkan, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi singkat saja, apa yang membuat kami betah ini sampai malam di sekolah? Singkatnya itu menghadapi tantangan pendidikan abad 21. Sepertinya jawaban ada di sini, Mas. Oke, dan yang lain telah disampaikan teman-teman. Terima kasih. Ya. Lalu akhirnya saya bertanya, apakah Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, Pastor merasa bahagia dalam program organisasi penggerak ini? Ya, bahagia kan? Bahagia. Sengsara membawa nikmat. Ya. Yang penting ada yang kita syukuri, yang kita geluti bersama, itu tidak sia-sia, sama seperti yang dikatakan Pastor Karol. Yang salah adalah ketika kita tidak berbuat apa-apa. Kita mencoba dan selalu mencoba, dan akhirnya ketika menyelesaikan satu tugas kita seperti naskah akademik, rasanya leganya gitu ya. Ternyata bisa juga kita menentukan hal-hal yang esensial bagi sekolah kita. Lalu kita lanjutkan kebahagiaan ini berproses dalam pembuatan naskah kurikulum. Dan ternyata seperti itu. Lalu tadi dikejutkan oleh Pak Heri dengan kurikulum prototipe. Ternyata kurikulum prototipe seperti itu. Jadi masih ada keunggulannya ya, Pak Agustinus Pagah. Ketika tadi saya memperlihatkan ini loh, apakah yang dalam draftnya kurikulum prototipe itu melibatkan esensi agama, kearifan lokal, lalu profil pelajar Pancasila dalam capaian pembelajarannya. Ternyata belum. Dan tetap kita dari naskah akademik, dari naskah kurikulum, itu luar biasa, benar-benar luar biasa. Ini Mas Hendy. Gimana? Ini masih ada satu ini yang belum berkomentar ini, masih ada satu yang selalu ikut dari awal belum berkomentar. Itu malu tadi habis mandi, Pastor. Bisa. Iya. Ini bagian dari observasi kami ketika memantau soalnya. Mari silakan Bu Tris. Halo. Wes masuk lagi, Mas. Tidak ada komentar. Tidak ada komentar bagus. Enggak boleh, Bu. Enggak boleh tutup. Dia sudah angkat tangannya. Silakan, Trisna. Halo, refleksinya Bu Trisna. Iya, cuman mau bilang terima kasih sama narasumber karena sudah dibikin capek. Ini yang membuat bertanya ini. Capeknya ini jujur ini Pastor, tapi capeknya menambah wawasan. Cuman memang pekerjaannya bertambah juga. Itu. Terima kasih Pak Hendy, Pak Heri, terima kasih. Kelihatannya itu Bu Trisna Wati kecewa. Dulu berharap POP dengan narasumber yang kelihatannya keren-keren gitu ya. Tapi begitu lihat wajah kami seperti ini, bentuk kami, Mas Hendy itu rambutnya segini loh kalau dilepas kucirnya itu. Ya beginilah kami apa adanya, Bu. Tapi jangan banyak ilmu yang kecewa. dikasih. Terima kasih Pak Heri. Gimana, Bu? Ilmunya sampai di rambutnya. Gimana, Ibu? Ini rambutnya udah rontok, berarti ilmunya pada turun. Ya, kita semua bersyukur, Bapak Ibu, pasti nanti ketika POP tahun kedua berawal di bulan April, ada ruang rindu di antara kita. Empati sekali ya. Enggak usah nunggu April, Mas. Februari udah bisa kita mulai lebih dulu. Iya. Nanti Pastor silakan usul ke konsorsium Wismaya ya, Pastor ya. Iya. Untuk konsorsium ini kita sesuai janjinya Pastor. Kami tunggu kedatangannya Pak Heri dan Pak Hendy.
Ya, semoga nanti diizinkan oleh provinsial kami. Pak Adi, provinsialnya Pak Adi. Pak Adi ya. Karena itu manajemen artis kami. Manajemen artis. Bapak, Ibu, Pastor, kami juga mengucapkan terima kasih atas segala perjumpaan. Kita sungguh merefleksikan perjumpaan kita ini menjadi suatu yang sangat berharga. Ya. Tempo lalu bagaimana kita berjuang dengan penuh kepasrahan mau dibawa kemana oleh Yayasan Pangudi-Luhur dan Konsorsium Wismaya, oleh Yayasan Santo Paulus Makassar. Mana ini sebenarnya sekolah kita itu sudah tetap udah settle begitu ya. Tetapi ada hal baru yang menekan kita tiap hari gitu. Tetapi lama-kelamaan yang penuh tekanan kita kristalkan. Ya, kristalisasi itu datang bukan dari ruang yang hampa, tetapi justru terus-menerus dipadatkan sampai menjadi yang mulia. Naskah akademik, naskah kurikulum yang sudah Bapak Ibu hasilkan, itu merupakan hal-hal yang indah, yang mulia, dari yang selama ini mohon maaf kita abaikan. Dan kami, ya, para narasumber, tim POP, SMP, Konsorsium Wismaya, Yayasan Pangudi-Luhur, mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika pelayanan kami kurang melegakan hati Bapak Ibu. Dan selalu ada tantangan-tantangan baru, mungkin juga mengancam. Kamu mengancam maksudnya kita, waduh nanti jam ini kita harus menyesuaikan waktu, sampai ada beberapa hal yang kita lewatkan, entah itu urusan keluarga, ya. Pak Agus Tanggana itu dulu saya masih ingat pertama kali ketika pemaparan Pak Adi untuk fasilitator, kami ada upacara adat. Bagaimana ini? Ya kan Pak? Tapi bagaimana ini? Ya, wah, banyak pengorbanan yang kita lakukan untuk program organisasi penggerak ini berlangsung dengan baik dan optimal. Dan inilah kita telah menuai hasilnya. Dan hasil itu akan kita implementasikan nanti dan pastinya akan berbuah lebat. Entah siapa yang akan mengunduhnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu ketika karya pelayanan kami kurang menggembirakan hati Bapak Ibu Pastor semuanya. Terima kasih banyak, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Itu Pastor, Pak Agustinus Tanggana, ini ke waktu kami kembalikan. Ya, terima kasih Mas Hendy. Sebelum saya kembalikan ke MC kita, Guniken, Bapak Ibu, besok tanggal 10, batas waktu kita mengirimkan naskah akademik di Google Classroom, Bapak Ibu. Tolong dicek kembali penulisannya, apa segala macam, baru dikirim. Beberapa pertemuan disampaikan Mas Hendy bahwa naskah-naskah itu akan kita kumpulkan dan menjadi suatu naskah yang luar biasa bagi semua yang ikut konsorsium pada saat ini. Oleh sebab itu dicek kembali naskah akademik kita sebelum dikirim besok. Tenggat waktunya besok pukul 23.59 waktu setempat. Oke, naskah akademik. Nah, naskah kurikulum masih kita mau perbaiki. Bapak Ibu, terutama kepada para narasumber yang hadir pada saat ini sejak kurang lebih 35 hari bersama dengan kita, kadangkala saya sering merepotkan narasumber kalau teman-teman itu ada chattingannya masuk, bertanya, ya mau tidak mau saya harus colek para narasumber apakah lewat pribadi atau mana. Mohon maaf kalau mengganggu sekali selama ini. Dan semua yang kami lakukan selama ini kepada para narasumber, apakah itu melalui saya atau ada teman-teman yang langsung, mohon dimaafkan. Dalam proses yang kita lalui ini,
saya itu malah berpikir begini, 2045, 3 tahun yang akan datang kita membuat kurikulum anak-anak yang akan menggunakan nanti pemegang peran di tahun 2045. Ketika kurikulum karakter ini sudah digunakan, maka mereka nanti ketika gilirannya di tahun-tahun itu, golden itu, ya, tahun emas Indonesia itu, maka akan muncul para pemimpin-pemimpin yang sangat memiliki karakter yang luar biasa. Saya itu bermimpi seperti itu, sehingga banyak sekali hal-hal yang seperti yang saya kemukakan awalnya dengan Romo Kalur, bahwa memenuhi panggilan kerasulan itu pasti ada yang dikorbankan. Kalau kami sekarang ini, mulai awal Desember itu kegiatan Natal sangat banyak, tapi semua itu saya lewatkan demi untuk POP ini. Karena saya berpikir ke 2045. Jadi saya mohon maaf kepada para narasumber kalau malam-malam saya chat. Saya chat tanya ini, yang sebenarnya tidak perlu. Kesempatan ini mungkin dimaafkan para narasumber. Baik teman-teman, selama memimpin diskusi dalam FGD ini, sejak mulai adanya FGD sampai hari ini, jika ada hal yang saya lakukan yang tidak berkenan, baik cara saya menyampaikan hal-hal kalau ada yang ditanyakan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Bu Nike. Silakan Bu Nike. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nika. Gimana? Sebelum ditutup, kami mohon untuk mengakhiri kegembiraan kita pada sore hari ini, malam hari ini. Silakan open mic. Oke. Open mic semua, open mic. Open mic, Pak Agus Marga, Bu Asri. Ya, marilah kita meoli bersama-sama. Itu yang di belakang itu juga memeoli itu tuh. Ya ulangi pastor yang memimpin pastor. Nah, Pak Titus ini yang ahlinya nih, Pak Titus. Ya. Rolin Pak Titus. Assalamualaikum kita mioli solana sang tapisan nih. Ya oke. Ya, yang di belakang Bu Nike, mohon maaf kalau selama ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Yang di belakang Bu Nike. Oke. Banyak teman-teman di belakang. Sama teman-teman ada FOH. Luar itu biasa. Tim huru-hara kami itu, Pastor. Iya ini. Luar biasa. Supporting system yang itu nggak tidur kalau malam itu. Nggak pernah pulang rumah itu Pastor mereka. Nggak pernah pulang rumah ya? Karena nggak punya rumah memang mereka. Tunggu kejutannya Pastor. Ya? Tunggu kejutannya sebelum kuliah umum nanti ya. Oh gitu. Kuliah umum kapan? Tanggal 20. Tanggal 20 ya? Ya. Oh ya, ada pengumuman kuliah umum, nanti kita pakai atribut-atribut lokal kita. Oh. Jadi guru dari Medan sampai Makassar, Manado, kita semua pakai atribut untuk merayakan kemerdekaan kita, sekaligus unsur-unsur budaya lokal kita. Bapak Ibu ya. Ya. Semua Bapak Ibu semua yang di Toraja pakai baju adat semua ya. Ya. Bapak Ibu guru juga. Hanya kelihatan kepalanya loh. Pak Titus sarungnya jangan lupa Pak Titus. Cukup kepalanya yang kena. Oke, terima kasih Bruder, Suster, Romo, Bapak Ibu sekalian. Di sini kami dari Panitia Pelaksana POP SMP akan mengucapkan, ayo. Kompak ya. Isin lah ya. Kalau daging itu udah lucu ya. Dikerjain. Oke, ini pelaksana 1, 2, 3. Terima kasih. Romo, Bruder, Bapak Ibu semuanya. Apa? Oke, Yayasan Paulus Makassar. Pasti bisa. Lagi ya, sekali lagi, yang keras. Yayasan Paulus Makassar.
Kasih bisa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, mari kita tutup kegiatan FGD kita pada malam hari ini dengan berdoa. Mohon doa dari Bapak Heribertus Satya Adi Subagye untuk kita dalam doa. Ya, terima kasih. Ini jarang-jarang ini doanya, untung masih direkam. Jadi bisa diputar soalnya. Oh iya, ini nanti apa link YouTube-nya saya kirimkan ke keluarga saya karena saya mungkin doa. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu setiap hari, dan pada hari ini kami sudah dapat menjalankan tugas kami. Kesemuanya ini hanya dengan perantaraan-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kerasulan pendidikan yang telah Kau berikan kepada kami, akan kami jalankan dengan sungguh-sungguh Bapa. Namun demikian, hanya dengan perlindungan-Mu, hanya dengan penyertaan-Mu, kami dapat melakukan semuanya ini. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih juga ya Tuhan, Engkau selalu mencurahkan api cinta Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Bapa yang Maha Baik, kami akan mengakhiri segala kegiatan program organisasi penggerak pada malam hari ini. Berkatilah semua teman-teman, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan seluruh pengurus Yayasan Paulus Makassar di dalam menjalankan pendidikan di Keuskupan Makassar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Heri. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Agustinus Tandena yang telah memimpin kita dalam FGD pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Gimana Pak? Terima kasih banyak. Apa yang menjadi diskusi kita Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Heri. Ya, sama-sama Pastor. Terima kasih Pak Agustinus, terima kasih semuanya. Bu Hamdana, makasih Bu. Makasih. Ya. Nanti hari Sabtu ya, 8:30 kita langsung. Ya.